musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa bushra lil mu'minin. Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikala fa innallaha aduwwul lil kafirin. Katakan ya Muhammad, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, sesungguhnya Jibrilah yang telah menurunkan wahyu kepada hatimu dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai pembenar terhadap kitab-kitab sebelumnya dan petunjuk serta kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Maka barang siapa yang memusuhi Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikailnya, maka sesungguhnya Allah adalah musuh bagi orang-orang yang kafir. Taib. Ayat ini ada asbab nuzulnya. Jadi ketika orang-orang Yahudi Madinah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian bertanya beberapa soalan. Kemudian mereka mengatakan la ya'lamuha illa nabi. Di mana soalan-soalan itu tidak ada yang tahu kecuali jawabannya seorang nabi. Kalau bukan nabi dia tidak tahu. Maka mereka pun mulai bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soalan-soalan itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam sejenak sampai turun wahyu. Karena tidak mungkin Nabi menjawab sesuai dengan hawa nafsunya. Dia harus menjawab dengan wahyu. Maka setelah mendapatkan wahyu, Nabi SAW menjawab seluruh pertanyaan orang-orang Yahudi itu dan benar, tidak ada yang salah. Mereka mengakui jawaban itu, padahal mereka sudah berjanji kepada Rasul kalau benar jawabannya mereka beriman. Itu janji mereka. Tetapi setelah dijawab dengan benar, ada satu soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, man waliyuka minal malaika? Siapa walimu dari kalangan malaikat? Artinya siapa yang ngasih tahu jawaban-jawabanmu itu? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan Jibril. Jibril yang memberi wahyu kepadaku dari Allah, memberitahu jawaban-jawaban kalian. Maka tiba-tiba orang Yahudi mengatakan, Jibril alladzi ya'ti bil qitali wal harbi, yang dimaksud Anda adalah Jibril yang selalu hadir dalam peperangan, yang ikut perang, ikut juga membunuh. Lau kana Mikail alladzi ya'ti bi rahmati wal qadri wan nabatati lattaba'naka ya Muhammad. Coba seandainya bukan Jibril yang ngasih tahu, malaikat Mikail yang datang membawa rahmat, menurunkan hujan, menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, pasti kami akan ikut engkau. Ngeles, ya kan? Awalnya janji mau mengikuti Nabi. Setelah mereka kemudian mengetahui bahwa yang memberitahu Rasul jawaban-jawaban soalan-soalan mereka adalah Jibril, tiba-tiba sewot pula sama Jibril. Mereka tidak suka dengan Jibril. Kenapa orang Yahudi tidak suka dengan Jibril, ikhwan? Karena kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu mereka menunggu-nunggu kenabian selama ratusan tahun di kota Madinah dengan harapan Nabi yang muncul itu dari Yahudi. Rupanya muncul pula orang Arab. Berarti Jibril ini pro Arab katanya, tidak pro Yahudi. Makanya akhirnya
Mereka benci kepada Jibril. Coba yang ngasih tahu jawaban itu Mikail yang membawa rahmat katanya, yang suka turunkan hujan, numbuhkan tanam-tanaman, kami pasti ikut kamu. Dan seandainya pun anggaplah Mikail, mereka pasti tidak akan beriman. Bukan itu masalahnya. Mereka hanya mencari-cari alasan saja kan. Asbab nuzul ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Ketika mereka mengatakan seperti itu, turunlah ayat ini. Qul, katakan ya Muhammad, man kana aduwwa li Jibril, siapapun yang memusuhi Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidznillah, maka Jibril telah turun membawa wahyu kepada hatimu ya Muhammad. Semua karena izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Musaddiqan lima baina yadayhi wa hudan wa busyra lil mu'minin. Man kana aduwwa lillahi wa malaikatihi wa rusulihi wa Jibril wa Mikal fa innallaha aduwwul lil kafirin. Jibril yang telah menurunkan wahyu ke hatimu atas izin Allah itu dalam rangka membenarkan kitab-kitab sebelumnya, membawa petunjuk dan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maka siapapun yang memusuhi Allah, para malaikatnya, rasul-rasulnya, Jibril dan Mikailnya, maka Allah musuhnya orang-orang kafir. Begitulah kebiasaan orang-orang Yahudi, mereka menolak kebenaran. Maka kebiasaan orang Yahudi, mereka kibar, sombong. Apa makna sombong? Batrul haq wa ghamdun nas, menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Sombong orang-orang Yahudi. Taib. Di sini Allah Subhanahu wa taala menyebut kata Jibril, kata Mikail, dan juga para malaikatnya. Malaikat itu punya ketua, sama dengan manusia juga kan ada ketua-ketuanya. La sayyidul malaikat itu diantaranya adalah Jibril alaihi salam, itu yang paling tinggi. Kemudian di sana ada Mikail, kemudian di sana ada Israfil, kemudian di sana ada Malakul Maut. Itulah ketua-ketua para malaikat itu. Kalau kita cerita tentang alam malaikat, ikhwan, khususnya Jibril, maka kita bercerita tentang alam gaib. Artinya perlu ada dalil. Karena bercerita sesuatu yang gaib itu harus didasarkan kepada dalil. Sebab kalau tidak ada dalil berarti ngaco ceritanya. Karena sesuatu yang tidak dilihat masalahnya. Tapi kita yakin bahwa malaikat itu ada di sekitar kita. Dan kita bisa rasakan. Bukan kita tidak bisa rasakan, kita bisa rasakan keberadaan malaikat itu. Bagaimana caranya Ustaz? Apakah mereka nyentuh terasa dingin? Bukan itu rasanya. Itu kalau disentuh es baru dingin. Jadi rasanya malaikat itu di sekitar kita kalau seandainya antum digerakkan untuk melakukan kebaikan. Tiba-tiba rajin ke masjid, rajin ke majelis ta'lim, rajin silaturahim, rajin baca Quran, rajin berbuat baik, berarti disitulah ada dorongan-dorongan malaikat. Sebaliknya kalau kemudian kita kok pengen maksiat saja, pengen melakukan kemungkaran, berarti ada dorongan-dorongan syaitan. Itulah yang disebut dengan qarin. Qarin kan ada dua, minal malaika dan minal jin, dari kalangan malaikat dan kalangan jin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sedikit kita bicara tentang alam malaikat, khususnya Jibril. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan makhluk ini dengan berbagai macam bahan ciptaannya. Ada makhluk itu yang diciptakan sebelumnya tidak ada, kemudian ada. Seperti air, cahaya,
tanah itu kan dulunya tidak ada, Allah ciptakan menjadi ada. Tetapi ada makhluk itu diciptakan dari makhluk yang lainnya, seperti malaikat, jin, manusia itu diciptakan dari makhluk yang sudah diciptakan sebelumnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari apa? Dari cahaya. Allah tidak mengatakan kun fayakun. Lain ketika Allah menciptakan cahaya kun fayakun. Atau ketika menciptakan air kun fayakun, atau ketika menciptakan tanah kun fayakun. Tetapi malaikat itu diciptakan dari cahaya. Itu asal penciptaannya. Artinya cahaya sudah diciptakan sebelumnya. Kemudian jin diciptakan dari ujung nyala api. Kemudian Adam diciptakan dari tanah. Sementara binatang, tumbuh-tumbuhan semua tercipta dari air. Itu asal penciptaan, ingat ya. Lah malaikat ini ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, disebutkan dalam hadis Muslim, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan dari cahaya. Dan malaikat tidak seperti jin dan manusia, turunannya tidak lagi dari api dan tidak lagi dari tanah, tetapi dari ibu dan bapa. Buktinya kalau seandainya saya parang tangan antum, kan enggak keluar tanah, pasti keluar darah. Berarti bukan dari tanah lagi ciptaannya. Ya, enggak percaya, ambillah pisau, pasti keluar darah. Berarti bukan seperti Adam. Sudah beda ciptaan kita ini. Cuman asalnya tercipta dari tanah, Adam. Atau jin juga sama, awalnya tercipta dari api. Bukan berarti kalau umpamanya jin ditangkap kemudian dipatahkan dengan pisau tangannya keluar api nyembur, tidak. Itu asal penciptaannya dari api, buyutnya itu dari api. Tetapi kalau turunan jin bukan dari api, ya dari ibu bapak jin. Sama dengan manusia, ibu bapak manusia. Tapi malaikat tidak. Malaikat tidak beribu, tidak berbapak, tidak pula punya anak. Makanya ketika orang-orang musyrik mereka menganggap malaikat-malaikat itu anak-anak Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 19, wa ja'alu al-malaikata alladzina hum ibadur rahman inatsan ashhidu ataupun asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun, kata Allah. Wa ja'alul malaikata alladzina hum ibadur rahman inatsan asyahidu khalqahum satuktabu syahadatuhum wa yus'alun. Dan mereka menjadikan malaikat-malaikat itu hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu sebagai jenis perempuan-perempuan. Dikatakan malaikat itu perempuan Allah, kata orang-orang musyrik. Maka Allah katakan, apakah mereka menyaksikan penciptaan malaikat-malaikat itu? Kelak akan ditulis kesaksian mereka dan akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla. Malaikat itu tidak ada perempuan, tidak ada laki-laki. Ya, yang jelas malaikat adalah makhluk Allah. Apakah dia perempuan laki-laki, wallahu alam, Allah tidak menjelaskan. Ya, bahkan Allah membantah orang-orang musyrik yang mengatakan malaikat itu anak perempuan Allah, kan? Artinya kehidupan manusia berbeda jauh dengan kehidupan jin dan juga manusia. Mereka tidak makan, mereka tidak minum, mereka tidak kawin, mereka tidak punya anak, gitu ya. Dan mereka hanya taat dengan Allah Azza wa Jalla, tidak pernah maksiat malaikat itu. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang utusan manusia, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Telah datang kepada kalian utusan, maksudnya seorang nabi dan rasul, min anfusikum, dari jenis kalian.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala mengutus nabi itu dari jenis manusia, tidak dari jenis malaikat? Kan orang-orang musyrik mereka mengatakan kepada Nabi SAW, kenapa tidak diutus malaikat saja jadi nabi? Kenapa engkau jadi nabi, katanya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, seandainya kami jadikan rasul itu dari kalangan malaikat, la ja'alnahu rajulan wa la labasna alaihi ma yalbisun. Kata Allah, seandainya pun Allah mengutus malaikat menjadi nabi dan rasul, pasti akan dibentuk manusia. Tidak mungkin malaikat itu bisa ditiru ucapannya, bisa ditiru tingkah lakunya. Bagaimana caranya? Malaikat tak makan, antum makan 5 kali sehari. Malaikat tak minum, semua jus antum minum. Malaikat tak kawin, pengen istri 2, 3, 4, kan itu. Malaikat tak punya anak, pengen punya anak banyak. Anak orang diambil jadi anak angkat. Bagaimana caranya? Malaikat bisa terbang, tak bisa terbang pula antum. Bagaimana caranya coba? Tidak bisa niru malaikat itu. Makanya Allah tidak menjadikan nabi kita itu malaikat. Sebab kalau dijadikan malaikat, bagaimana cara menirunya? Makanya Allah mengatakan, seandainya lau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan. Kalau seandainya kami utus malaikat sebagai nabi, tentu kami bentuk malaikat itu seperti kalian, supaya bisa dilihat. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat bentuk malaikat dalam bentuk asli mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam, makanya Rasul bisa mensifatkan bagaimana bentuk malaikat. Seperti ketika Rasul menyebutkan sifat malaikat pemikul arsy itu, yang kakinya tembus ke bumi yang ketujuh, kemudian badannya menjulang sampai menembus langit, sampai bahunya ke arsy Allah. Berapa besar tuh malaikat? Dari bumi sampai ke arsy itu panjangnya. Itu pemikul arsy. Kenapa Rasul bisa mensifatkan seperti itu? Karena mungkin Rasul pernah melihatnya kan begitu, dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kemudian Rasul pun bisa mensifatkan Jibril. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, kata Nabi SAW, aku melihat Jibril ma bainas sama'i wal ardi, di antara langit dan bumi, lahu sittu mi'ati janah, dia memiliki 600 sayap, yang satu sayap terbentang antara barat dan timur, saddal ufuk. Artinya saddal ufuk itu mulai terbit matahari sampai terbenamnya. Jadi melihat ke depan sayap Jibril, ke belakang sayap Jibril, ke kiri sayap Jibril, ke kanan sayap, seolah-olah langit ditutupi sayap Jibril. Itu baru satu sayapnya, belum 600 sayapnya. Segede apa itu Jibril ya. Artinya Nabi SAW pernah melihat Jibril, dan Nabi SAW pernah melihat Jibril 2 kali. Pertama disebutkan dalam surah An-Najm, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa. Sungguh Muhammad telah melihat Jibril dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di sidratil muntaha. Adapun yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama saat Nabi SAW baru saja mendapatkan wahyu pertama, suratul Alaq. Kemudian Jibril lama tidak menjumpai Nabi SAW, sampai suatu hari Rasul dikejutkan dari panggilan dari langit, rupanya suara Jibril. Pas nenggak ke atas, rupanya Jibril sedang duduk di antara langit dan bumi, menggigil ketakutan sambil demam, bahkan lihat pingsan. Kemudian tersadar, lari ke rumah Khadijah dan mengatakan, dathiruni, dathiruni, ya Khadijah, selimuti aku, selimuti aku. Karena biasanya orang yang berselimut itu ngurangi ketakutan. Antum kalau takut setan ambil selimut, ya itu ngurangi itu. Masalahnya setannya masuk selimut. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang pertanyaannya, mungkinkah selain Nabi, para sahabat atau kita
melihat malaikat. Masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, kita katakan mungkin, tetapi bukan dalam bentuk asli. Contoh, Nabi SAW bercerita dalam hadis Jibril yang panjang itu, yang dikeluarkan Umar atau yang diriwayatkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hadis ketiga ya kalau tidak salah, hadis kedua dalam Arba'in Nawawi ya, di mana dijelaskan di situ dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar bin Khattab bercerita di situ, bainama nahnu julusun inda Nabi sallallahu alaihi wasallam id tala alaina rajulun shadidu bayadi thiyab, shadidu bayadi thiyab, shadidu sawadi sya'ri, la yura alaihi atharus safar wala ya'rifuhu minna ahad. Kata Umar bin Khattab, kami duduk-duduk bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki. Lihat bagaimana sifatnya, syadidu bayadi thiyab, pakaiannya sangat putih bersih. Artinya pakaian yang disukai Jibril itu warna putih, sama dengan Nabi itu juga warna putih. Abu Mero ini pakai putih juga, antum hitam semua. Kemudian disifatkan juga syadidu syawadi sya'ri, rambutnya sangat hitam, menunjukkan Jibril tak pakai imamah. Sebab kalau pakai serban tidak mungkin disifatkan rambutnya. Artinya Jibril tidak pakai penutup. Kenapa tidak pakai penutup? Karena dia orang baru, orang tidak kenal. Tiba-tiba orang baru mendekati Rasul, kan bahaya, jangan-jangan penjahat. Kalau seandainya Jibril pakai imamah, ya kan, ditutup gitu matanya, kemudian nyelonong kepada Nabi, jangan-jangan mau berbuat zalim kan? Kayak saya lagi ngaji di sini, tiba-tiba ada orang baru pakai imamah atau nyelonong ke sini, mungkin antum kaget, mau apa tuh kan itu. Makanya menunjukkan bahwa ini bukan orang jahat, orang baik, karena memperlihatkan kepalanya, mukanya ya. Pakaiannya putih, kemudian rambutnya hitam, kemudian dekat dengan Nabi seolah kenal Nabi, karena meletakkan lututnya dengan lutut Nabi, meletakkan kedua tangannya di paha Nabi. Oh, berarti Nabi kenal. Masalahnya sahabat tidak ada yang kenal, karena kebiasaan para sahabat itu kalau ada orang baru biasanya dikenalkan. Ya Rasulullah, ini ada orang baru dari kabilah ini mau berjumpa dengan engkau, kan begitu. Ini nggak ada yang mengenalkan satupun, sampai-sampai disebutkan tidak ada bekas safar, wala ya'rifuhu minna ahad, tidak ada yang tahu di antara kita. Artinya kalau dia orang jauh, yang namanya padang pasir mestilah ada debu, ya kan? Kalau dia orang dekat, kenapa pula tak ada yang kenal? Kan bingung jadinya. Ya serba salah tuh. Kalau orang jauh safar, minimal adalah keringat-keringat, ya penuh dengan debu, namanya di padang pasir kan. Kalau memang dia tetangga sebelah gitu ya, atau mungkin tidak jauh rumahnya, pasti semua sahabat kenal. Masalahnya tidak ada yang kenal. Tetapi soalannya menggunakan bahasa orang Badui. Apa? Ya Muhammad. Tidak ada sahabat yang berani mengatakan ya Muhammad. Sahabat itu pasti mengatakan ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Yang mengatakan ya Muhammad itu Badui biasanya ya. Artinya bahwa bahasanya menggunakan bahasa Badui, tapi isinya orang cerdas, bahasa mahasiswa ya. Bahasanya diambil dari desa, isinya pula orang kota. Karena ini pertanyaannya kan luar biasa. Apa itu Islam? Apa itu iman? Apa itu ihsan? Kapan kiamat? Apa tanda-tandanya? Enggak kepikir para sahabat ini pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan herannya, ketika Rasulullah SAW menjawab, selalunya Jibril mengatakan, "Shadaqta, engkau benar." Maknanya Jibril sudah tahu jawabannya. Kalau sudah tahu, apa yang ditanyakan?
Kan gitu ya. Antum sudah tahu mengetes antum. Kan sudah tahu karena dia mengatakan sodaqta, engkau benar. Berarti dia sudah tahu. Rupanya di ujung hadis barulah sahabat hilang keheranannya karena Rasul mengatakan atakum Jibril yu'allimukum amra dinikum. Tadi Jibril datang sengaja bertanya-tanya tadi itu untuk mengajarkan inilah agama kalian. Islam, iman, ihsan. Itulah agama kalian. Ya. Artinya di sini para sahabat kan melihat Jibril itu. Melihat Jibril kan sahabat. Artinya mungkin orang itu melihat malaikat, tapi dalam bentuk yang beralih rupa. Kalau dalam bentuk asli mustahil. Tidak bisa. Secanggih alat apapun tidak bisa mendeteksi keberadaan malaikat di mana. Kita bisa merasakan saja. Kemudian contoh yang lain, ketika Nabi SAW selesai perang Ahzab, perang Khandaq, Nabi SAW ditolong malaikat sampai dikirim angin sehingga menghempaskan tenda-tenda musuh. Kemudian menerbangkan periuk-periuknya, kemudian melepaskan tali-tali kudanya sehingga kabur semuanya. Perang itu butuh tempat, butuh makan, butuh kuda. Tempatnya tak ada, periuknya terbang, kudanya lepas. Mana mau perang? Pulanglah orang-orang musyrik itu kalah. Ya. Ketika itu Nabi SAW ketika mengalami kemenangan langsung dia senang pulang mandi. Saat mandi ada yang memanggil dari luar, ya Muhammad ukhruj, Muhammad keluar. Rupanya ada yang menunggang unta. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha yang ketika itu di rumahnya aneh. Kenapa? Karena dilihat yang menunggang unta adalah Dihyatu Al-Kalbi, Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi, pemuda muhajirin yang sangat tampan itu. Saking tampannya kalau dia ke Syam itu dipelototi wanita-wanita Syam. Tampan Dihyatul Kalbi itu. Jadi malaikat Jibril rupanya menyerupai Dihyatul Kalbi. Rasul datang, kata malaikat Jibril dalam bentuk Dihya itu, kenapa kau letakkan baju besimu dan pedang? Malaikat saja belum meletakkan pedangnya. Sarungkan kembali pedangmu, pakai lagi baju besimu, perintahkan sahabatmu serang Bani Quraidah. Maka setelah itu Jibril pergi, Rasul mengumpulkan para sahabat, kemudian mengatakan idhabu ila Bani Quraidah fala tusalliyanna ahadakumul asra illa fi Bani Quraidah. Berangkat kalian serbu Bani Quraidah, mereka telah berkhianat, jangan sholat asar di jalan kecuali sampai di Bani Quraidah. Maknanya bergegas, walaupun kenyataannya ada sahabat yang sholat asar di jalan, ada yang sholat asar di Bani Quraidah, dan Rasul tidak menyalahkan dua-duanya. Karena maksudnya Rasul kata-kata seperti itu maksudnya bergegas gitu ya, cepat sebelum mereka melarikan diri. Syahidnya di sini Aisyah radhiyallahu anha melihat Jibril dalam bentuk Dihya kan? Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, aku melihat Dihya memerintahkan kamu dari atas untanya." Mungkin bahasa kita kok tidak sopan. Harusnya sahabat di bawah, Nabi di atas lah gitu. Kok Nabi di bawah, sahabat dari atas? Kata Rasul, itu bukan Dihya, itu Jibril. Dia nitip salam kepada. Kemudian Rasul mengatakan, kau tadi melihat dengan kedua mata wahai Aisyah? Kata Aisyah, ya. Kau akan mengalami kebutaan di akhir hayat. Karena dia satu-satunya sahabiah, wanita di zaman sahabat Nabi yang melihat malaikat. Aisyah ini, Ummul Mukminin, adalah satu-satunya wanita yang melihat malaikat dalam bentuk Dihya. Tapi kalau sahabat laki-laki kan, tadi Jibril datang kan ramai orang yang lihat kan. Tapi dari wanita yang pernah melihat Jibril dalam bentuk manusia adalah Aisyah. Makanya Rasul mengatakan engkau akan mengalami kebutaan. Betul, Aisyah radhiyallahu anha dalam biografinya ketika tua buta dia. Kemudian dia mencari-cari barang. Kalau ketemu, tolong sedekahkan ini. Cari-cari ketemu, sedekahkan sampai habis satu rumah. Ketika tidak ada lagi barang, Aisyah mengatakan kepada pembantunya, carikan barang lagi, sedekahkan. Kata pembantunya, sudah tidak ada wahai Ummul Mukminin, sudah habis. Artinya Aisyah radhiyallahu anha
sepanjang hayatnya sebelum kematian digemarkan dengan sedekah. Taib. Itu contoh yang kedua bahwa malaikat itu bisa dilihat dalam bentuk yang lain. Atau contoh yang lain. Maryam itu bukan nabi. Dia adalah ibu daripada nabi. Siapa? Isa ibn Maryam. Maryam ini ketika dia buang hajat, dia keluar dari mihrabnya kemudian keluar buang hajat, maka tiba-tiba kemudian di tengah jalan Maryam ini dicegat oleh laki-laki yang sangat tampan. Sampai Allah Subhanahu wa taala membahasakan di dalam Al-Qur'an ini tentang Maryam, gimana bahasanya? Taib. Fatamassala lahu basharan sawiyya. Maka Jibril pun kemudian menyerupakan seolah-olah laki-laki yang tampan sekali. Dan kita tahu Maryam ini wanita suci. Dia tidak pernah keluar dari mihrabnya kecuali buang hajat saja. Habis itu kembali beribadah. Dan ketika itu Maryam usianya masih belasan tahun. Ya. Tiba-tiba kemudian Maryam marah dan mengatakan, kalau engkau memang orang yang bertakwa, sebaiknya kau menyingkir. In kunta taqiyya, kalau engkau orang bertakwa sebaiknya menyingkir. Tapi kemudian Jibril memberitahu bahwa dia adalah Jibril. Ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyah. Maryam, aku ini utusan Allah, Jibril, untuk memberitakan kepadamu, Allah menghibahkan kepadamu seorang anak yang suci. Maksudnya Isa. Jadi Jibril itu membawa ruhnya Isa, kemudian diletakkan di pesaknya sini, kemudian turun ke bawah, masuk ke dalam farjinya Maryam, kemaluannya, kemudian masuk ke rahimnya. Ya. Artinya bahwa Maryam melihat apa? Melihat Jibril kan dalam bentuk laki-laki yang tampan. Padahal Maryam bukan nabi. Karena tidak mungkin nabi itu laki-laki. Nabi itu semua tidak mungkin nabi itu perempuan. Nabi itu semua laki-laki. Ya, ini contoh orang dulu. Atau contohnya istrinya Ibrahim, yang dikenal dengan cerita tentang tamunya Ibrahim alaihi salatu wassalam, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin idh dakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifah qalu la takhaf wa bashiruhu bi ghulamin alim wa basyaruhu bi gulamin alim fa aqbalat imra'atu. Di sini syahidnya, fa aqbalat imra'atuhu fi surratin fa dhahikat wajhaha fa sabkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fa sakkat wajhaha wa qalat ajuzun akim. Qalu kadzalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Sudahkah sampai kepadamu wahai Muhammad cerita tentang tamu Ibrahim, yaitu malaikat-malaikat yang dimuliakan? Ingat ketika mereka masuk ke tempatnya lalu mengucapkan salam, Ibrahim menjawab salam, adalah orang-orang yang tidak dikenal. Maksudnya malaikat-malaikat ini menjelma 3 orang, laki-laki yang tampan, yang kuat. Maka dia pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya dengan daging anak sapi yang gemuk, lalu dihidangkannya kepada mereka. Ibrahim lalu berkata, silahkan anda makan. Tetapi mereka tidak mau makan. Karena itu Ibrahim merasa takut terhadap mereka. Mereka berkata, janganlah kamu takut. Dan mereka memberi kabar gembira kepada Ibrahim akan kelahiran Ishak. Apa yang terjadi? Istrinya melihat, tiba-tiba istrinya tertawa. Ya, istrinya tertawa dan mengatakan, azuzun akim, Ibrahim sudah tua, aku mandul. Mana bisa, katanya. Ini bahasa dia. Tetapi tidak ada yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya malaikat mengatakan qalu kadzalika qala rabbika huwa al-alimul hakim. Itu urusan Allah, bukan urusan kamu. Ya. Artinya istri Ibrahim melihatkan itu. Kesimpulannya adalah orang-orang ini, sahabat-sahabat Rasul, mampu melihat malaikat. Maryam melihat malaikat, istrinya Ibrahim melihat malaikat. Okelah, itu mungkin orang-orang saleh, orang-orang zaman dulu. Bagaimana dengan orang-orang di luar para sahabat? Mungkin gak melihat malaikat dalam bentuk walaupun sudah berubah. Maka Imam Ibnu Katsir ketika memberikan catatan kepada ayat amma yujibul mudtarra idza da'a, tahukah kamu siapa yang mengijabah doa orang yang kesulitan? Amma yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifus su, dan ila akhiril ayat. Ibnu Katsir memberikan catatan kepada ayat ini dan menceritakan tentang karomah seorang yang soleh. Jadi dia mengatakan dulu ada orang soleh, seorang pedagang, biasa mengantarkan dagangannya dari kota ke kota yang lainnya. Kebetulan ketika itu dia terburu-buru karena mendapatkan pesanan untuk mengantarkan barang. Akhirnya dia ditawarkan seseorang travel pengangkut barang, kan zaman itu kan ngangkut barang pakai unta atau pakai keledai. Diangkut barangnya berapa unta, berapa keledai gitu. Adalah orang yang menawarkan jasa untuk mengangkut barangnya dengan harga yang murah dan cepat janjinya. Setelah kemudian komunikasi, akad, deal, oke, diangkutlah barangnya. Rupanya tidak dijalankan ke jalan yang biasa ditempuh, tetapi diarahkan ke jalan yang lain. Alasannya ini jalan pintas menuju tempat tujuan lebih dekat. Ya, bahasa kitanya jalan curut. Ya, kalau gede lagi jalan tikus agak gede. Gede lagi kucing kan itu. Jadi ketika sudah sampai, makin curiga nih orang saleh ini, kenapa dibawa ke tengah padang pasir? Ketika sudah sampai di tengah padang pasir, mulai ketakutan, kok banyak tulang manusia di sini. Rupanya dia sudah perasan, jangan-jangan perampok penjahat. Betul rupanya. Ketika sampai di tengah padang pasir, rupanya orang ini orang jahat, bukan orang baik. Dan dia mengatakan, kau lihat tulang-tulang yang berserak-serak itu? Iya, katanya orang soleh ini, itu semua aku bunuh dan aku ambil barangnya. Makin ketakutan orang soleh ini dan mengatakan, kalau engkau mau barang-barang itu ambil, tapi jangan bunuh aku. Oh, semua orang yang kubunuh ngomong gitu, percuma saja aku bantai juga, katanya. Akhirnya orang soleh ini mengatakan, ya sudah, kalau engkau membunuhku, berilah kesempatan aku sholat 2 rakaat. Berwudu, habis wudu sholat. Namanya habis sholat mau dibantai, ikhwan, lupa Fatihah pun lupa. Allahu Akbar. Ini pistol dari kepala ini. Apa yang mau dibaca antum? Karena assalamualaikum udah dibantai kan gitu. Nggak ada, nggak ingat satu ayat pun, nggak ingat di kepalanya. Diam aja dia. Diingat-ingat nggak bisa. Ketika dia ingat satu ayat, amma yujibul mudtarra idza da'a wa yakshifusu, ya, maka dia baca ayat ini berulang-ulang. Siapa lagi yang akan mengijabah doa yang sedang kesulitan? Siapa lagi yang mengijabah doa orang kesulitan? Itu mana ayat itu? Tiba-tiba datang kuda putih dengan penunggang putih dengan pedang di tangan terhunus, melesat seketika, kemudian menebas leher penjahat itu. Ketika selesai sholat, penjahat sudah mati, dia langsung kabur. Nah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan catatan kepada kisah ini. Lihat, terkadang wali-wali Allah, orang-orang saleh diberikan ma'unah atau karomah, melihat malaikat, ya kan? Jadi tidak mesti para sahabat gitu ya, tidak mesti orang-orang dulu seperti Maryam istrinya Ibrahim, tidak. Orang-orang biasa pun bisa melihat malaikat. Kalau Allah takdirkan dia bisa malaikat. Tapi sekali lagi catatannya bukan dalam bentuk asli, tapi dalam bentuk sudah tasyakul kepada manusia. Taibashurul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, malaikat ini memiliki tugas
Bukan hanya satu tugas, tapi berbagai macam tugas malaikat itu. Ada malaikat itu yang tugasnya ada kait erat dengan manusia. Memang malaikat itu punya tugas, ada hubung kait dengan manusia. Kapan hubung kait manusia dengan malaikat itu terjadi? Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam. Kemudian Allah tiupkan ruh, dan Allah mengatakan, kalau seandainya aku sudah sempurnakan rohnya, wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Kalau semata-mata aku tiupkan ruh ke dalam Adam, sujudlah kalian wahai malaikat. Wa idz qala rabbuka lil malaikati isjudu li Adam fasajadu. Ketika Allah mengatakan kepada malaikat, sujud kalian kepada Adam, semua malaikat sujud. Semua malaikat sujud. Sejak itulah ada alaqah hubung kait antara malaikat dengan Adam dan keturunannya. Ya, baik di dunia, baik di alam barzakh, baik di padang mahsyar, baik ketika masuk surga ataupun ketika masuk neraka. Semua ada hubung kait dengan para malaikat. Ya. Jadi ada malaikat-malaikat itu yang tugasnya memang menemani manusia. Saat terjaganya manusia, saat tidurnya manusia, saat safarnya manusia, saat makannya manusia, saat hubungan intimnya manusia, saat apapun malaikat ada hubung kait dengan manusia. Tapi ada tugas-tugas malaikat nggak ada hubung kait dengan manusia. Seperti Allah mengatakan, malaikat-malaikat pemikul arsy, wa yahmiluna arsya rabbika fawqahum thamaniyah. Dan ada malaikat-malaikat yang memikul arsy Allah, tidak ada kaitan dengan manusia, kecuali kalau mereka mengucapkan istighfar untuk manusia. Ataupun ada malaikat-malaikat yang dari awal ciptaannya ruku sampai kiamat, sujud sampai kiamat, berdiri bertasbih sampai kiamat. Itu tidak ada hubung kait dengan manusia. Maka mereka diciptakan seperti itu. Ya. Tapi yang ingin saya ceritakan adalah malaikat-malaikat yang ada hubung kait dengan manusia kapan? Minggu depan, karena sudah Isya, ya kan? Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.